Udah sadar, Is? Ismet, Bu Ani. Bu Ani khawatir ya sama Ismet. Siapa yang khawatir? Amit Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, Bu Ani, Bu Ani, aduh, Bu Ani, aduh. Udah enakan? Nggak tahu diri, nggak tahu aturan. Tangan Anda bisa pecah-pecah kalau begini. Kutu air Anda yang ada. Astagfirullahaladzim. Lihat aja Anda balas. Ah! Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Kalian semua masuk ke Pasar Makmur, amati sudut demi sudut. Sampai hafal. Siap. Gue tunggu di sini. Yuk cabut. Sakit lagi? Enggak, Pak Haji. Ismet sehat kok. Tapi Ismet lagi bingung, Pak Haji. Kata Bang Apoy, Ismet disuruh taat sama Mak Ismet. Tapi Mak Ismet nggak sayang sama Ismet. Nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya, Met. Ada, Pak Haji. Itu Mak Ismet. Cara ibu sayang sama anaknya kadang nggak bisa dimengerti sama anaknya itu sendiri. Mas Ismet, boleh minta tolong nggak bawain barang saya? Ya udah sana bantu. Terima kasih, Pak Haji. Iya, ya. Assalamualaikum. Ayo, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Tommy. Di depan itu ada. Ayo Mas Ismet. Ya, Bu. Innalillahi. Ismet! Tolong! Ismet bangun, Is! Bangun! Mas, ini kenapa sih, Mas? Tolong! Sudah makan, angkat! Bawa ke kios. Bawa ke kios saya. Pelan-pelan, angkat dia pelan-pelan. Awas.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Keranda ngomong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Keranda ngomong. Udah siuman, Bu? Belum, Pak Haji. Apa kita bawa aja kali ya ke rumah sakit, Pak? Tunggu aja Ismet siuman dulu. Dia kayaknya kecapean kerja terus. Ya Allah, Ismet. Kamu tuh ngoyo banget sih cari duit. Sampai segitunya. Nggak istirahat dari pagi, siang, malam. Ya kan, Pak? Iya, Bu. Kok Bu Ani tahu? Udah sadar, Is? Ismet, Bu Ani. Bu Ani khawatir ya sama Ismet. Siapa yang khawatir? Amit, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, aduh, Bu Ani, aduh. Udah enakan? Badan Ismet sakit, Pak Haji. Tapi hati Ismet melayang-layang. Ismet seneng banget. Yuk. Aduh. Itu Bang Boy. Itu. Ini, iya. Astagfirullahaladzim. Tuh Bang. Ngomong. Lu buka deh. Ana Bang Boy. Iya lo. Antum takut? Iya. Ana buka. Saya angkat dulu. Bantuin Bang Boy. Lo, haji lo. Banyak alasan ya. Bismillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Mat. Ya Allah. Bang Romat, antum ngapain? Bergoler-goler di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Gimana? Antum sudah tenang sekarang? Bang Afoy, ini kira-kira perlu dibawa ke klinik nggak ya? Nggak perlu. Antum kok ada-ada aja sih Bang Rohmat. Antum rebah-rebahan di dalam keranda sampai gemeteran menggigil gitu. Lain kali antum kalau mau camping pakai tenda, jangan pakai keranda. Diam lu. Lu coba aja. Lu masuk. Biar lu tahu rasanya digotong ke liang kubur. Kalau dipikir-pikir, ini adalah kendaraan yang sebenar-benarnya di dunia. Kita nggak bakal pernah bisa nyupirin ini sendirian. Kurung batang, keranda ini juga butuh roda untuk sampai ke kuburan. Roda-rodanya itu siapa? Para kerabat kita. Para sahabat-sahabat kita saat kita masih hidup di dunia. Yang mungkin saja di antara mereka adalah orang-orang yang pernah kita sakitin. Atau mereka pernah minta pertolongan sama kita nggak bantu. Matinya kita aja masih butuh orang lain. Makanya jangan pernah di saat kita hidup tuh nyakitin orang. Curangin orang. Atau wallahi jangan pernah zolim sama siapapun. Jangan pernah. Di saat mereka gotong mayat kita. Bisa jadi mereka sambil gotong sambil sumpah serapah karena keburukan sikap kita atau sifat kita saat kita hidup. Atau na'udzubillah. Saat kita mati. Saat kita sudah terkafani alias pakai kain kafan. Nggak ada yang mau nganterin kita ke kuburan. Apa jadinya?
Di saat nafas kita sudah terangkat dari tubuh ini, wallahi kita hanya sebujur bangkai yang tidak berarti apa-apa, yang bakal dihabisin oleh belatung dan cacing tanah.